wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Fadila Amani, dan 3 teman saya, Muhammad Rizky Ramadan, Salsabila, dan Ryan Fikri. Di sini kami akan membicarakan mengenai topik tips disiplin, komitmen, dan konsisten. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Retno Diah Kusumastuti, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Apa sih komitmen itu? Komitmen itu berawal dari dalam diri kita sendiri yang merupakan suatu niatan baik yang dibiasakan setiap waktu sehingga munculnya rasa sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, terdapat 3 prinsip dari hal ini, yaitu kemauan, komitmen, dan konsisten. Jika kita sudah memiliki kemauan, maka kita harus berkomitmen. Setelah kita berkomitmen, maka kita harus konsisten. Sebagai contoh, mulai besok, saya ingin rajin belajar agar lolos masuk perguruan tinggi negeri. Mulai besok, saya mau menurunkan berat badan. Nah, itu merupakan contoh dari komitmen yang kita buat untuk diri kita sendiri. Komitmen yang memang didasari oleh keinginan kita untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kok tidak terlepas dari self-control. Karena self-control ini merupakan kunci penting agar kita disiplin untuk menjalankan komitmen kita. Self-control ini dapat dilihat dari penelitian seorang psikolog bernama Walter Mischel. Penelitian itu berupa challenge yang bernama Marshmallow Experiment. Di dalam challenge tersebut terdapat anak-anak yang diberikan permen, coklat, atau marshmallow di mejanya. Lalu mereka diminta menunggu sampai beberapa menit. Jika mereka bisa menunggu, mereka akan mendapatkan coklat atau marshmallow yang lebih banyak lagi. Di challenge ini, kita dapat melihat reaksi anak-anak yang bermacam-macam. Ada yang mengambil langsung, dan ada juga yang bisa menahan diri selama beberapa menit. Dari penelitian ini, para psikolog menyimpulkan bahwa mereka yang berhasil menunggu untuk marshmallow yang lebih banyak atau memiliki kemampuan self-control dan delay gratification, yaitu kemampuan seseorang untuk menunda kepuasan sesaat dan bisa bertahan mengontrol dirinya untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar di kemudian. Mereka yang memiliki kemampuan ini akan lebih berhasil mencapai berbagai hal positif dalam kehidupan, dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, self-control ini penting bagi kita agar kita bisa konsisten dalam komitmen kita. Beberapa poin sakral untuk mewujudkan disiplin, komitmen, konsisten dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah membuat komitmen lebih baik. Kenapa sih kita harus membuat komitmen lebih baik? Karena ada dalam suatu studi di Amerika menjelaskan bahwa ada orang yang diberi tugas dan satu orang disuruh buat komitmen dan satu orang tidak membuat komitmen. Orang yang membuat komitmen itu, dia itu adalah menjalankan tugasnya itu dengan produktif dan terwujud dengan secepat dengan waktu yang di tujuannya. Sedangkan orang tidak membuat komitmen, orang itu telat dan dia tidak terwujud dengan tepat waktu. Kita bisa simpulkan bahwa komitmen itu kita harus punya komitmen untuk menjalankan tugas kita untuk lebih baik. Dan yang kedua itu adalah kita harus mengetahui alasan-alasan untuk mengganggu konsisten kita. Nah, pastikan kalau misalnya kita udah buat komitmen nih, kita harus tahu nih hal apa sih yang mengganggu konsisten kita dalam kita untuk melakukan bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus berhadapan dengan mental block. Apa itu mental block? Mental block itu adalah alasan-alasan orang atau setiap individu untuk malas mengerjakan sesuatu. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan nih, Dodi adalah orang yang gemuk dan Dodi beranggapan bahwa kalau misalkan mau kurus, dia itu harus pergi ke gym. Padahal faktanya kalau misalkan Dodi mau kurus itu dia homework katanya sebenarnya sudah cukup untuk membuat dia tidak gemuk lagi. Tapi Dodi masih beranggapan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah contoh dari mental block. Perhatian teralihkan oleh distraction. Salah satu hal yang menghambat kita untuk dapat berkonsisten adalah adanya distraction atau gangguan. Sekali lagi, bentuk distraction orang itu berbeda-beda. Misalnya, bentuk distraction seorang siswa SMA yang sedang berkonsisten untuk ujian adalah bermain game online, bermain media sosial, dan juga ajak teman-teman untuk dapat nongkrong sampai larut malam, dan sebagainya. Yang ketiga, memfokuskan diri untuk dapat berkembang. Mencoba mengubah diri menjadi lebih baik, itu adalah hal yang berat untuk dilakukan. Perlu kedisiplinan, konsisten, dan juga self-control yang baik. Masalahnya, seringkali kita mengawali segala bentuk komitmen dengan semangat 45, terus langsung fokus kepada hal-hal yang tidak realistis, abstrak, ngawang-ngawang, tanpa arah yang jelas. Contohnya,
Kalau kita mau berkomitmen untuk menciptakan grup band dan punya cita-cita menjadi gitaris terkenal dalam 5 tahun ke depan, di saat belum apa-apa, kita langsung ajak teman-teman kita bikin grup band. Sibuk bikin lagu ciptaan sendiri, berusaha masuk dapur rekaman buat bikin album. Lalu kita pun langsung bersaing dengan grup band yang sudah profesional. Otomatis kita akan kalah bersaing dengan mereka karena pengalaman kita minim. Jadi intinya kita harus berkembang dulu, dimulai dari hal-hal kecil seperti keluar dari zona nyaman dan fokus pada tujuan kita. Demikian pembahasan yang kami sampaikan mengenai disiplin, komitmen, dan konsisten. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.